Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gresik terus mengirim bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Di antaranya desa yang mendapat giliran dropping bantuan air bersih adalah Desa Dungus dan Desa Kandangan Kecamatan Cermai Gresik. Di Desa Dungus, dropping air bersih langsung diserbu warga. Mereka terlihat senang karena baru pertama kali mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Gresik. Menurut Purwanto, salah satu warga Dungus, kekeringan sudah lama terjadi. Akibatnya warga mengalami kesulitan air bersih sudah 2 bulan lamanya. Selama kesulitan air bersih, warga Dungus yang mencapai 2.000 orang terpaksa mengkonsumsi air telaga, bukan hanya untuk kebutuhan mandi dan mencuci, namun juga untuk minum. Pas kesulitan air bersih mulai kapan? Kurang lebih 2 bulanan. Selama 2 bulan itu mendapatkan air dari mana, Mas? Masyarakat sini biasanya ngambil air dari telaga, tapi sekarang telaganya sudah habis, airnya agak keruh gitu. Nggak layak pakai. Nggak layak pakai. Sementara itu, menurut Muhammad Musli, petugas BPBD Gresik, kondisi kekeringan sebelumnya hanya 4 kecamatan, namun saat ini meluas ke 8 kecamatan, di antaranya Balung Panggang, Benceng, Kedamaian, Menganti, Cermai, Duduk Sampean, Bungah, dan Dukun. Saat ini 59 desa terdampak yang tercatat mendapatkan bantuan dari BPBD Gresik. Masih ada desa terdampak lainnya yang belum tercatat. BPBD Gresik sudah 2 minggu ini memberikan dropping bantuan air bersih ke desa terdampak. Dropping air sejak kapan BPBD ini? Untuk dropping air ini kita sudah mulai sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi kondisi kekeringan di daerah Gresik ini kan terjadi di 8 kecamatan. Jadi di sekitar ada 59 desa membutuhkan bantuan air. Terus untuk jatah dropping ini ada sekitar 1.000 tangki. Itu dalam kurun waktu 2 bulan untuk disalurkan ke desa-desa. Terus untuk desa yang sudah mendapatkan air dropping itu sekitar 32 desa sampai saat ini. Minimnya armada atau mobil tangki BPBD Gresik baru mampu memberikan dropping air bersih ke 32 desa terdampak. Jatah bantuan air bersih sebanyak 1.000 tangki berlangsung selama 2 bulan. Setiap desa mendapatkan 2 tangki air bersih. Muhammad Basoir, Surabaya TV. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan letak geografis antara 112 sampai 113 bujur timur dan 7 sampai 8 derajat lintang selatan. Sebagian besar wilayah Gresik merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian hanya 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut. Hampir 1/3 dari wilayah Gresik merupakan daerah pesisir pantai dan di wilayah ini tersebar pula beberapa pegunungan kapur. Dikutip dari situs Bapeda Jatim Pemprov, secara klimatologisnya Gresik termasuk dalam wilayah tropis dengan temperatur udara sebesar 28,5 derajat Celcius dan kelembaban udara 75%. Kemudian untuk curah hujan sendiri, wilayah Gresik memiliki curah hujan yang relatif rendah yaitu hanya sebesar 2,245 mm per tahun. Dari penjelasan tentang ekologi Kabupaten Gresik sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa wilayah Gresik merupakan daerah yang cukup kering dan rawan terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air, terutama di saat musim kemarau. Beberapa situs seperti BPBD Gresik dan situs Open Data Kabupaten Gresik tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 43 desa yang mengalami kekeringan dan kekurangan air. Daerah-daerah ini kebanyakan merupakan wilayah Gresik bagian selatan dan juga wilayah Gresik bagian tengah, seperti pada Kecamatan Cermai, Kedamaian, Balung Panggang, Banjeng, dan juga Panceng. Lalu, seperti apa bahaya yang akan diakibatkan dari bencana kekeringan dan kekurangan air ini? Simak video berikut ya. Air merupakan sumber daya esensial yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup termasuk manusia. Manusia tidak akan bertahan dengan lama bila kekurangan air.
karena air sangat dibutuhkan dalam menjalankan berbagai aktivitas seperti minum, memasak, mencuci, mandi, pertanian, dan lain sebagainya. Kekurangan air bersih ini berdampak di berbagai aspek kehidupan, seperti pada masalah kesehatan. Air bersih ini dibutuhkan oleh tubuh agar tidak kekurangan cairan, karena konsumsi air yang digunakan untuk minum dan memasak akan diserap oleh tubuh sebagai penyeimbang dan juga pelancar aliran darah. Dampak lain dari krisis air bersih ini dapat dilihat pada sektor pertanian yang akan merembet pada keadaan ekonomi masyarakat. Para petani ini menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama yang mendapatkan dampak sangat besar akibat krisis air ini, karena mereka tidak dapat memberi nutrisi dan cairan yang cukup pada tanaman yang dibudidayakan, sehingga menyebabkan gagal panen. Kekeringan dan kekurangan air bersih ini salah satunya kerap terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik. Tiap tahunnya perlu solusi agar kualitas hidup masyarakat tetap seimbang. Strategi adaptasi masyarakat dalam berinteraksi dengan ekologi atau lingkungan hidup sangat berperan penting, sebab masyarakat sendirilah yang mampu untuk mengerti dan memahami kondisi alam seperti apa yang sedang mereka hadapi. Lalu bagaimana masyarakat Gresik beradaptasi dengan lingkungannya? Simak video berikutnya. Pada dasarnya, konsep adaptabilitas manusia berbeda-beda mengikuti lingkungan serta ekosistem di mana adaptabilitas tersebut berlangsung. Populasi dalam suatu ekosistem memiliki caranya tersendiri untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Contohnya seperti strategi yang dilakukan oleh masyarakat Gresik, terutama di Kecamatan Benjeng, dalam mengatasi krisis kekurangan air. Mereka lebih memilih untuk menggunakan air dari waduk telaga dibandingkan sumur, dikarenakan air sumur mereka terasa lebih asin dan tidak layak konsumsi. Selain itu, terdapat rumor dari warga setempat mengenai air di waduk telaga tersebut tidak akan habis walaupun pada musim kemarau sekalipun. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk membeli air bersih dari agen keliling dengan harga per jerigennya Rp6.000. Selain itu, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah juga melakukan tindakan preventif dalam mengatasi krisis kekurangan air tersebut, yaitu dengan cara mereka mendirikan HIPAM, yaitu Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum, di mana HIPAM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mengoptimalkan penggunaan waduk telaga tersebut dan juga mengelola bagaimana agar waduk tersebut dapat optimal. Selain itu, pemerintah juga menghimbau bahwasanya penggunaan waduk tidak boleh digunakan untuk kepentingan peternakan dan juga pertanian. Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Gresik membuat masyarakat yang terdampak harus melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang baru. Peristiwa tersebut merupakan salah satu kultur shock yang diakibatkan karena iklim. Menurut John William Bennett, manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara biologis atau genetik maupun secara sosial dan budaya. Sehingga proses adaptasi dalam evolusi melibatkan seleksi genetik dan varian budaya yang dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam teori ekologi budaya, basis dari kapasitas ekologi budaya selalu melakukan self-objectification dan melakukan antisipasi. Semula, masyarakat di Kabupaten Gresik merasa tidak nyaman dengan peristiwa kekeringan yang terjadi, sehingga muncul sikap risau dan khawatir dalam diri masyarakat. Masyarakat berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari melalui adaptasi dengan cara bertahan hidup dalam kondisi yang berbeda. Meskipun mereka kesulitan mendapatkan air untuk mandi dan melakukan aktivitas lainnya, untuk menanggulangi dampak kekeringan pada beberapa desa di Kabupaten Gresik, BPBD Kabupaten Gresik melakukan dropping air bersih bagi warga di beberapa desa. Dropping air bersih ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih.